Jadi Mbak Rani akan mempresentasikan tentang menjaga memori bangsa, studi kasus preservasi digital melalui manajemen risiko pada koleksi digital di portal Khasanah Pustaka Nusantara. 10 menit waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ambar. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rani Kustiani dari Perpustakaan Nasional. Pada hari ini saya akan membahas terkait preservasi digital pada portal Khasanah Nusantara. Kenapa judulnya disebut sebagai menjaga memori bangsa? Karena portal Khasanah Nusantara ini merekam seluruh file digital atau hasil digitasi dari koleksi Nusantara yang ada di Indonesia. Jadi koleksinya bukan hanya milik Perpusnas, walaupun studi kasus ini di Perpusnas, tetapi memang seluruh naskah Nusantara yang ada di Indonesia, yang biasanya dilakukan setiap tahun oleh pusat preservasi di Perpustakaan Nasional. Selanjutnya kita mulai dengan pendahuluan. Jadi pada tahun 2012 itu dimulai digitalisasi manuskrip Nusantara. Jadi semua naskah kuno yang tersebar di Indonesia itu dikunjungi untuk diambil lalu didigitalisasi. Nah, pada tahun 2016 seluruh pekerjaan itu kemudian hilang atau rusak karena terjadi gangguan sistem. Jadi bisa dibayangkan pekerjaan dari tahun 2012 sudah dipreservasi, jadi tiba-tiba hilang pada tahun 2016 karena adanya gangguan sistem. Tidak sepenuhnya hilang, mungkin sebagian masih bisa diselamatkan, tapi sisa yang lainnya hilang begitu saja. Nah makanya pada tahun 2019 kemudian dilaunchinglah situs khastara.perpusnas.co.id. Ini portal yang memuat seluruh hasil preservasi digital. Jadi kita mundur dulu ke belakang, setelah proses digitalisasi itu kan kita mempreservasi bentuk fisik dari naskah kuno. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Widaryono ya dari Universitas Yasri, itu membahas terkait apa yang dipreservasinya. Ketika membahas preservasi digital, kemudian kita mempertanyakan apa yang dipreservasinya. Yang dipreservasinya adalah objek digitalnya. Karena naskah kuno itu kemudian kita digitalisasi, hasil digitasinya itu kan berbentuk file elektronik ya Bapak Ibu. Nah kemudian kita lakukan preservasi terhadap file elektronik tersebut agar dapat selalu diakses, tidak bergantung kepada keusangan teknologi, seperti itu. Selanjutnya, nah seperti yang tadi disampaikan terkait preservasi digital, jadi sama seperti preservasi objek fisik pada umumnya. Kalau objek fisik itu kan yang dipreservasi ya objek fisiknya, bisa kontennya, bisa juga bentuk objeknya. Kalau untuk preservasi digital, yang dipreservasi adalah konten digitalnya. Seperti Bapak Ibu sekarang semuanya kita sudah memiliki konten digital masing-masing. Foto, video, berkas-berkas, legal di rumah, semuanya kan sudah banyak yang berbentuk digital. Nah bagaimana caranya kita mempreservasi objek-objek digital itu agar dapat terus terakses meskipun teknologi terus berkembang, seperti itu. Nah lalu di sini akan dilihat dari manajemen risikonya. Jadi manajemen risiko di sini dilakukan untuk melakukan strategi preventif terhadap koleksi digital yang ada di Khastara, seperti itu. Selanjutnya, metode penelitiannya adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, jadi dilakukan wawancara, observasi, juga studi dokumen. Selanjutnya, nah nanti akan dibahas hasil penelitiannya sesuai dengan framework manajemen risiko yang tadi disampaikan di semula. Awalnya kita akan bahas terkait konteksnya terlebih dahulu. Jadi Khastara atau portal Khasanah Nusantara ini, koleksi naskah kuno ini memuat banyak naskah kuno, buku langka, peta, dan juga banyak hal-hal lainnya yang berkenaan dengan sejarah. Nah makanya tadi disebutkan menjaga memori bangsa, karena ketika dokumen-dokumen ini hilang, hasil preservasinya hilang, budaya-budaya kita ke belakang itu tentu akan sulit untuk ditelusur kembali, seperti itu. Nah hingga Juni 2023 itu sudah ada 16.330 koleksi, dan pihak-pihak yang terkait yang menjadi sasaran dari portal ini ada internal dan eksternal.
Ada Pusat Preservasi Bahan Pustaka, Pusat Data dan Informasi, Pusat Jasa dan Informasi, pemilik manuskrip Nusantara, karena tadi disampaikan bahwa naskah kuno yang didigitalisasi lalu ditampilkan di portal ini bukan hanya milik Perpusnas, tapi juga milik masyarakat, seperti itu. Dan juga masyarakat umumnya yang nantinya menjadi konsumen akhir atau yang dapat menikmati hasil dari naskah ini, seperti itu. Selanjutnya, nah, ini adalah potensi resiko yang berhasil diidentifikasi. Ada 6 potensi resiko terkait dengan koleksi digital atau objek digital pada Hastara. Yang pertama itu kehilangan data, bisa jadi karena bencana alam, kerusakan perangkat keras, atau obsolete. Juga ada juga kegagalan sistem, seperti yang pernah kita alami pada tahun 2016 ke belakang. Lalu ada juga kehilangan akses di mana tidak ada lagi teknologi yang bisa membuka file yang saat ini kita gunakan. Bisa jadi saat ini file dokumen mungkin masih bisa dibuka oleh Microsoft Word, tapi nanti di masa depan siapa tahu ternyata sudah tidak bisa dibuka, seperti itu. Ada beberapa format file yang saat dulu masih tersedia dan sekarang sudah tidak tersedia. Ini berkaitan dengan aksesibilitas file tersebut. Selanjutnya adalah penurunan performa, tentu karena aplikasi ini memuat banyak sekali naskah dan satu naskah itu bisa banyak ribuan halaman. Jadi pasti performanya semakin lama akan semakin menurun. Jadi akan selalu ada resiko bahwa suatu saat situs Hastara ini performanya menurun. Dan peretasan atau malware juga pasti ada karena mungkin rentannya sistem keamanan data atau jaringan, seperti itu. Selanjutnya juga kesalahan input data karena karena manusia mungkin ada saja salahnya, jadi mungkin lupa ketika mengetik data, seperti itu. Jadi pasti ada saja risiko terkait kesalahan data yang sumbernya itu dari sumber daya manusia. Selanjutnya adalah kehilangan hak publikasi. Seperti yang tadi disampaikan, naskah kuno milik masyarakat juga ikut didigitalisasi dan juga diposting di Hastara ini. Tapi memang untuk sebelum dipublikasi, Perpusnas meminta kesediaan dulu kepada pemilik naskah, apakah boleh naskahnya dipublikasi atau tidak. Mungkin saat itu pemilik naskah boleh, tapi mungkin kita tidak bisa menjamin 10 tahun kemudian pikirannya akan tetap sama, bisa jadi berubah pikiran, tidak lagi ingin mempublikasikan naskahnya, bisa saja seperti itu, sehingga kehilangan hak publikasi pun dianggap sebagai resiko yang berpotensi, seperti itu. Selanjutnya, dari resiko-resiko yang tadi ada, kemudian dianalisis dan tingkat resikonya adalah seperti ini. Untuk kehilangan data ini tingkat resikonya sangat tinggi, kehilangan akses ini tingkat resikonya sedang, lalu penurunan performa itu tingkat resikonya sedang, lalu peretasan atau malware itu tinggi, kesalahan input tinggi, dan kehilangan hak publikasi ini rendah. Menentukan tinggi, sedang, rendahnya itu dari konsekuensi dan probabilitas, seperti itu. Nanti jumlahnya tampil di sini seperti 15 itu sangat tinggi, seperti itu. Baik, selanjutnya setelah dianalisis kemudian kita evaluasi dari ke-6 resiko yang tadi. Untuk kehilangan resiko ini dampaknya tentu kita akan kehilangan dokumen bersejarah. Untuk kehilangan akses, koleksi yang ada meskipun itu menyimpan sejarah, jika tidak ada teknologi yang bisa membukanya, tentu kita tidak bisa mendapatkan informasi di dalamnya. Lalu untuk penurunan performa karena akan membutuhkan waktu yang lama bagi seseorang mengakses situs tersebut, sehingga pasti bisa berhenti mengakses situsnya, seperti itu. Selanjutnya untuk peretasan atau malware, situs web bisa saja menghilang atau kena virus atau bahkan jadi di situs Hastara itu filenya bisa diunduh Bapak dan Ibu, bisa saja ketika nanti konsumen mengunduh atau pengguna mengunduh itu mereka malah terkena virus gitu, jadi itu kan merugikan juga pengguna, seperti itu. Lalu ada juga kesalahan input data, dampaknya itu akan terkesan kurang profesional gitu, kenapa datanya bisa salah input dan lain sebagainya. Lalu untuk kehilangan hak publikasi,
Dampaknya ya Perpusnas jika memang pihak pemilik naskah memutuskan untuk tidak lagi mempublikasikan, mau tidak mau berhenti untuk menayangkan konten tersebut. Selanjutnya perlakuan terhadap risiko. Jadi setelah diidentifikasi kita tahu ada risiko apa saja dan apa yang dapat kita lakukan. Untuk yang pertama itu terkait kehilangan data. Jadi agar datanya tidak hilang itu disimpan file master preservasi. Jadi berdasarkan hasil wawancara ternyata Perpusnas selama ini menyimpan dua jenis file hasil preservasi dan juga file masternya. File akses dan juga file master preservasi. Untuk file master itu formatnya pasti raw, TIFF, jadi kualitasnya tinggi dan tanpa ada perubahan. Sementara untuk file akses itulah yang akan ditampilkan ke Hastara. Jadi ketika pun nanti data di Hastara hilang misalnya, masih ada file masternya yang disimpan. 2 menit lagi ya Kak. Baik, lalu untuk menyimpannya itu digunakan dua media penyimpanan yang berbeda yaitu NAS dan MDIS. Lalu untuk kehilangan akses akhirnya diputuskan PDF karena itu sudah di ISO-kan, jadi diasumsikan ke depannya akan dapat selalu diakses. Selanjutnya, nah ini pada level digital preservation by NSDA. Untuk penyimpanan tadi Perpusnas mengacu pada level 3, jadi menyimpan salinannya pada dua media yang berbeda. Yang pertama itu MDIS yang di atas, lalu yang di bawah adalah KINEP. Lalu selanjutnya, nah ini untuk terkait dengan akses. Jadi dulu banyak sekali file disimpan dalam bentuk SWF, tiba-tiba 2018 sudah tidak bisa dibuka lagi, sehingga ya percuma filenya ada tapi tidak bisa dibuka gitu. Akhirnya diputuskan untuk semuanya diubah kembali ke PDF. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk